Fahuwa ahaqqu bihadhanatihi ila sab'i sinina. Maka ibunya atau si mantan istri lebih berhak merawat anak tersebut sampai usia 7 tahun. Tsumma yukhayyaru baina abawayhi fa ayyuhuma ikhtar sulima ilaihi. Lalu setelah usia 7 tahun, karena usia 7 tahun itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang nyaman, mana yang tidak. Meskipun dari 4 tahun sampai 7 tahun tetap kan kewajiban bapaknya memberikan resiko untuk anaknya tadi. Anak itu tidak putus setelah iddah selesai, mantan istri tidak wajib diberikan nafkah, tapi anak kan tetap harus diperhatikan biaya dan lain sebagainya. Ketika syarat tadi tidak terpenuhi, satu saja syarat dari 7 tadi tidak terpenuhi, maka gugur kewajiban atau gugur hadwanatuha, hak untuk merawat si anak tersebut. Kalau salah satu tadi tidak ada seperti berakal, merdeka, agama Islam tadi. Kalau perpisahannya akibat murtad kan, perceraian akibat murtad, satu non muslim, yang satu muslim, maka lebih baik yang punya agama Islam tadi. Terjaga amanah dan punya rumah atau iqamah, punya tempat tinggal, dan yang terakhir adalah sepi atau tidak menikah atau belum menikah dengan pasangan yang berikutnya, belum menikah dengan suami yang baru atau belum menikah dengan istri yang baru. Faslun wa idza faraqa ar-rajulu zawjatahu. Ketika seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, walahu minha waladun, dan dalam perkawinan tersebut suami istri mempunyai anak, berarti kasus anak dalam perceraian. Fahuwa ahaqqu bihadhanatihi ila sab'i sinina. Maka ibunya atau si mantan istri lebih berhak merawat anak tersebut sampai usia 7 tahun. Mungkin ketika bertengkar sampai terjadi perceraian, tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, anaknya baru berusia 2-3 tahun atau 4 tahun. Maka siapa yang lebih berhak untuk merawat anak tersebut? Maka di sini fahuwa ahaqqu bihadhanatihi, ibunya lebih berhak untuk merawat anaknya. Namun nanti ada ketentuan-ketentuan yang lain di depan. Sampai usia berapa? Sampai usia 7 tahun. Berarti kalau usia 2 tahun ditinggalkan, maka ibu yang lebih berhak merawat anak tersebut sampai usia 7 tahun. Karena ibu lebih bisa membimbing, menjaga anaknya ketimbang jiwa laki-laki. Laki-laki mungkin kerja ditinggalkan, kalau ibu-ibu kerja ngajar aja guru dibawa gitu kan. Kalau masih bisa dibawa, anak itu dibawa. Kecuali kalau kerja seperti karyawan gak bisa bawa bocah Sampai 7 tahun ibunya merawat. Lalu setelah usia 7 tahun bagaimana? Tsumma yukhayyaru baina abawayhi fa ayyuhuma ikhtar sulima ilaihi. Lalu setelah usia 7 tahun, karena usia 7 tahun itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang nyaman, mana yang tidak. Meskipun dari 4 tahun sampai 7 tahun tetap kan kewajiban bapaknya memberikan resiko untuk anaknya tadi. Anak itu tidak putus setelah iddah selesai, mantan istri tidak wajib diberikan nafkah, tapi anak kan tetap harus diperhatikan biaya dan lain sebagainya.
Ya mungkin orang tuanya nengok seminggu sekali kalau dekat, ya kalau yang jaraknya jauh mungkin sebulan sekali. Sehingga anak itu tahu lebih nyaman dengan siapa, dengan bapaknya, dengan ibunya. Tinggal dengan ibunya galak, diomelin mulu, nah gitu kan. Kalau ayah baik, kalau datang, nah gitu kan. Sehingga setelah 7 tahun disuruh memilih, anaknya itu mau milih ke siapa. Ya. Kalau umpama memang ketika bercerai udah lebih daripada usia 7 tahun, maka anak itu disuruh memilih. Ya. Milih ke siapa? Milih ke ayah apa milih ke ibu? Fayuma ikhtara sulima ilaihi, kepada siapa saja anak tersebut memilih untuk dirawat, maka diserahkan anak tadi terhadap yang dipilihnya. Kata anaknya, tinggal sama mamahnya dari usia 4 tahun sampai 7 tahun diomelin mulu, ya. Galak mungkin karena benci sama bapaknya, kesal sama bapaknya, anaknya diomelin terus gitu kan. Akhirnya ketika 7 tahun anaknya milih tinggal sama bapaknya, ya berarti serahkan, yang merawat adalah bapaknya. Nah, ini kan dalam konteks awal. Namun wasyaratul hadonah sab'un. Syarat merawat anak itu ada 7. Ya, baik tadi si ibu kalau sampai usia 7 tahun, atau yang dipilih oleh anaknya ketika sudah lebih 7 tahun, syaratnya itu ada 7. Yang pertama berakal. Kalau bercerai karena suaminya stres, ya berarti jelas yang merawat itu tidak boleh bapaknya, meskipun sudah lebih daripada usia 7 tahun. Atau bercerai itu karena istrinya yang stres, ya. Akhirnya diceraikan oleh suaminya, percuma punya istri stres, ya takut nanti gimana-gimana, akhirnya diceraikan oleh suaminya. Maka yang merawat anak itu adalah suami, meskipun anaknya kurang dari 7 tahun. Karena kalau sama ibunya takutnya ya dicekik dan sebagainya, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ibunya stres, anaknya ya sama ibunya, ya itu kan berarti sama bapaknya. Wal huriyatu merdeka, bukan hamba sahaya yang merawatnya. Wadinu mempunyai agama yang kuat. Kalau ibu sama bapaknya bercerai, ya, tapi keagamaannya ini lebih kuat bapaknya. Bapaknya sering ke masjid, ya, sering pengajian, sering berzikir, berdoa. Tapi kalau ibunya cuma dandan, ya, cuma main, belanja, shopping dan sebagainya, berarti keagamaannya lebih baik bapaknya, meskipun kurang dari 7 tahun, lebih baik bapaknya yang merawat. Karena lebih terjaga, bapaknya bisa mengarahkan anak tersebut kepada hal yang baik-baik saja, sehingga nanti melekat pada diri anak kebaikan. Tapi sebaliknya kalau dititipkan sama ibunya akhirnya ya diajak hal-hal yang tidak baik sehingga melekat pada diri anak. Ini ibunya melakukan ini, sehingga anak pun akan mencontoh karakter ibunya. Wal afatu lebih terjaga. Ya, yang ketiga, yang keempat lebih terjaga karaksa. Ya, tidak melakukan maksiat. Kalau bapaknya sering melakukan maksiat, lebih baik ke ibunya, meskipun sudah usia 7 tahun. Tapi sebaliknya, kalau ibunya yang sering maksiat, ini lebih baik ke bapaknya, ya. Kan ada yang ibunya atau bapaknya salah satunya hobi maksiat, ya, yang suka berjudi. Kalau ibunya ini suka berjudi, nah gitu. Ibunya suka memakan harta riba, itu tidak terjaga. Atau ibunya suka melakukan hal-hal yang tidak baik, lebih baik bapaknya. Wal amanatu, dan terpercaya. Ketika dititipkan anak, ini terpercaya. Kalau tidak terpercaya, ya, meskipun kurang dari 7 tahun, ya bapaknya. Ini kayaknya kalau umpama mama ibunya ini makannya aja kayaknya nggak diperhatiin. Kayak kejadian-kejadian yang ibunya kasus balita
ditinggalkan shopping, jalan-jalan ke luar negeri, kan yang viral itu ya, balita ditinggalkan di rumah, ibunya jalan-jalan ke luar negeri sampai berhari-hari, anaknya balita ditinggalin di rumah, kan itu tidak amanah ya, dititipkan tidak kepada orang lain, ditinggalin di rumah sehingga kelaparan ya, ya udah beberapa hari ya, bahkan kasusnya mungkin sampai meninggal dunia ya, karena anak balita nggak bisa nyari makanan selama 4 hari tadi, ditinggalin ke luar negeri, itu kan parah, itu tidak amanah. Maka lebih baik ke bapaknya, kalau suka ditinggalin atau tidak diperhatikan makan dan resikonya, maka lebih baik kepada yang lebih amanah. Wal iqamatu, yang keenam ini, iqamah itu yang mukim ya, dalam arti sudah punya tempat tinggal tetap, bukan musafir. Berarti yang punya rumah ya, yang ini siapa? Bapaknya. Yang udah punya rumah ya bapaknya. Kalau ibunya, atau sebaliknya, yang punya rumah ibunya, meskipun usia 7 tahun, kalau ibunya udah punya rumah tapi bapaknya nggak punya rumah, di mana aja tinggal, nah, itu lebih baik di ibunya, karena bapaknya tidak jelas tempat tinggalnya, karena belum punya rumah gitu kan, belum punya rumah, belum punya kontrakan, sehingga tinggalnya di masjid-masjid ya, itu lebih baik ibunya karena tidak iqamah ya. Yang terakhir, wal khulu minaz zawaj, belum menikah dengan pasangan berikutnya atau pasangan yang kedua ya. Jadi ini syarat yang terakhir, yang berhak merawat ini selama belum menikah dengan pasangan berikutnya. Kalau sudah menikah, maka yang lebih berhak yang belum menikah gitu kan, karena kan bukan dengan orang tua tiri tinggalnya ya. Kalau umpama ibunya menikah terlebih dahulu, berarti tinggal sama bapaknya. Kalau bapaknya menikah terlebih dahulu, berarti tinggal sama ibunya. Kalau menikah dua-duanya, tadi tinggal dipilih mana yang lebih diinginkan. Khulu umil mumayyiz min zawjin laysa min muharrami tifli. Fa in ikhtala syartun minha saqatat. Ketika syarat tadi tidak terpenuhi, satu saja syarat dari 7 tadi tidak terpenuhi, maka gugur ya, kewajiban atau gugur hadwanatuha, hak untuk merawat si anak tersebut. Kalau salah satu tadi tidak ada ya, seperti berakal, merdeka, beragama, agama Islam ya tadi. Kalau perpisahannya akibat murtad kan, perceraian akibat murtad, satu non muslim, yang satu muslim, maka lebih baik yang punya agama Islam tadi, terjaga amanah dan punya rumah atau iqamah, punya tempat tinggal. Dan yang terakhir adalah sepi atau tidak menikah atau belum menikah dengan pasangan yang berikutnya ya, belum menikah dengan suami yang baru atau belum menikah dengan istri yang baru.